Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Misa Tutup Tahun berdasarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Refleksi tentang waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah survei tentang pemakaian waktu oleh rata-rata manusia yang berumur 70 tahun diperoleh hasil sebagai berikut. Menurut hasil survei itu, dalam kurun waktu 70 tahun, manusia menggunakan waktu kurang lebih seperti berikut. Untuk tidur, dia gunakan waktu 23 tahun atau 32,9% dari seluruh hidupnya. Kerja 16 tahun atau 22,8% dari seluruh hidupnya. Nonton TV 8 tahun atau 11,4% dari seluruh hidupnya. Makan 6 tahun atau 8,6% dari hidupnya. Bepergian 6 tahun juga atau 8,6% dari hidupnya. Rekreasi 4,5 tahun atau 6,5% dari hidupnya. Sakit 4 tahun atau 5,7% dari hidupnya. Berpakaian 2 tahun atau 2,8% dari hidupnya. Dan berdoa setengah tahun atau 0,7% dari seluruh hidupnya. Hal yang menarik dari survei itu adalah waktu yang dipakai untuk berdoa selama kurun waktu 70 tahun itu hanya setengah tahun atau 0,7% dari seluruh hidupnya. Kalau dihitung terus, maka setiap hari dia hanya menggunakan waktu kira-kira 5 menit untuk berdoa. Waktu itu terlalu kurang kalau dibandingkan dengan waktu untuk menonton TV, yakni 80 menit sehari, atau rekreasi yang menghabiskan 6,5% dari seluruh hidupnya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berada pada hari terakhir tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada peralihan tahun ini, gereja menyajikan kepada kita bacaan-bacaan yang mendorong kita untuk merefleksikan tentang pentingnya waktu. Penginjil Yohanes membuka Injilnya dengan ungkapan pada awal mula. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apapun makna dari pernyataan tersebut, tetapi teks Injil ini membawa kita kepada permenungan tentang waktu. Apakah makna waktu itu? Bagi kita orang-orang Timur, orang-orang Asia, waktu itu bersifat siklis atau melingkar. Apa yang terjadi pada hari ini akan terjadi lagi besok. Hal ini diungkapkan secara tepat oleh kitab Pengkhotbah. Matahari terbit, matahari terbenam, angin bertiup ke selatan dan berputar ke utara, terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu akan kembali. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang dibuat akan dibuat lagi. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 5-9. Bagi orang-orang Timur, waktu yang sama akan terulang lagi. Sehingga tidak apa-apalah kalau sedikit santai atau malas-malas. Karena waktu yang sama akan datang lagi pada hari berikutnya. Tetapi tidak demikian halnya bagi orang-orang Barat. Bagi orang Barat, waktu itu bersifat linear, bersifat seperti garis lurus. Apa yang pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Hari yang terbit pada hari ini tidak sama lagi dengan hari yang akan terbit besok. Dan hari yang terbit besok tidak sama dengan hari yang terbit lusa, dan seterusnya.
Segala sesuatu terjadi sekali saja. Einmalig, orang Jerman bilang. Oleh sebab itu, orang-orang Barat umumnya berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena mereka percaya bahwa waktu itu tidak akan terulang lagi. Dari situ lahirlah istilah-istilah waktu adalah uang untuk orang bisnis, atau waktu adalah rahmat untuk orang-orang religius. Namun seperti kita ketahui, pada masa ini perbedaan antara Barat dan Timur itu hampir tidak terasa lagi karena pengaruh kehidupan modern. Saudara-saudari terkasih, beberapa jam dari sekarang kita akan memasuki tahun baru, yakni tahun 2022. Apakah yang akan terjadi pada tahun 2022? Kita tidak tahu. Ada banyak hal ketidakpastian yang sedang menanti kita. Apakah COVID akan terus merajalela? Kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup di tahun 2022? Kita tidak tahu. Nah, dalam menjelajahi ketidakpastian itu, hanya iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, Bapa iman dalam Perjanjian Lama, atau Bunda Maria dalam Perjanjian Baru yang memampukan kita untuk bisa bertahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, menjelang pergantian tahun ini, izinkanlah saya mengutip kata-kata Louise Haskins, dan saya berkata kepada orang yang berdiri di gerbang tahun baru, berikanlah saya lampu supaya saya melangkah ke dalam ketidakpastian malam dengan aman. Tetapi dia menjawab, keluarlah dan masuklah ke dalam kegelapan dan letakkanlah tanganmu di atas telapak tangan Allah. Itu akan lebih baik daripada lampu dan lebih aman daripada jalan yang Anda sudah ketahui. Hanya iman yang sanggup memberikan kepastian dan keamanan di dalam banyak ketidakpastian selama tahun yang baru. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh